Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menambah amal-amal soleh kita di malam pertama atau hari pertama bulan Dzulhijjah, yang 10 hari pertamanya merupakan hari terbaik, yang 10 hari pertamanya, 10 hari di awalnya merupakan hari terbaik yang ada di dunia ini. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan anugerah nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kesempatan. Kita masih dimudahkan untuk melakukan amal-amal soleh ketaatan kita di hari terbaik ini. Dan semoga kita bisa mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah nanti dengan amal-amal terbaik yang bisa kita lakukan. Dan semoga Allah menerima amal-amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga umatnya yang senantiasa mendakwahkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan malam ini kita melanjutkan kembali pengenalan kita tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang wahyu pertama yang turun untuk mengawali perbaikan bumi. Wahyu pertama yang Allah hadirkan untuk menghilangkan kejahiliahan yang sudah berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun. Wahyu yang nanti mengawali kegelapan yang berlangsung selama ratusan tahun itu bisa diperbaiki, bisa disingkap kegelapan itu, kejahilian itu hanya dalam kurun waktu 23 tahun saja. Itu artinya wahyu yang sama ada di tengah-tengah kita. Al-Quran yang sama yang dulu digunakan untuk memperbaiki umat ada di tengah-tengah kita. Maka kalau kita ingin ikut andil dalam memperbaiki umat, memperbaiki masyarakat, maka kita pelajari bagaimana cara Nabi menggunakannya dulu. Bagaimana cara Nabi dulu memakai Al-Quran untuk mendidik para sahabatnya yang dalam kondisi jahiliyah kemudian dididik menjadi Islam. Bukan hanya Islam biasa, tapi mereka nanti yang dididik oleh Nabi di awal, mereka menjadi orang-orang istimewa yang Allah hadirkan di muka bumi. Kemarin sudah kita sampaikan tentang proses turunnya wahyu dan mengapa Allah pilih Al-Alaq 5 ayat pertama, surah Iqra 5 ayat pertama, dan sedikit kita sudah sampaikan tadaburnya. Ternyata perbaikan itu, islahul ummah, perbaikan umat itu dimulai dari kata Iqra, dari kata membaca, tidak ada yang lain. Dan kata Iqra merupakan kata kerja, kata perintah. Artinya membaca bukan lagi kegemaran, membaca bagi orang beriman bukan lagi sebuah hobi, tapi menjalankan kewajiban, menjalankan perintah. Dan perbaikan itu dimulai dari Iqra. Dan sebagaimana kita sampaikan di ayat 5 ayat yang turun pertama itu, nuansanya adalah nuansa ilmu. Dimulai dari membaca,
Kemudian nanti Iqra wa rabbukal akram, membaca dengan di ayat pertama Iqra bismi rabbik, bacalah dengan menyertakan nama Rabbmu, bacalah untuk mendapatkan ridho Rabbmu, bacalah dengan meminta tolong kepada Rabbmu untuk memberikan ilmu kepadamu. Maka nanti di ayat berikutnya setelahnya lagi Iqra diulang lagi, wa rabbukal akram, bacalah dan engkau akan mendapatkan al-akram. Al-akram maknanya bisa dua. Yang pertama adalah mulia, dari kata karim, mulia, atau yang kedua akram adalah dermawan. Karim juga bisa bermakna dermawan. Maka bacalah, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan. Bacalah, engkau akan menjadi dermawan. Tentu untuk dermawan kita butuh harta. Maka dengan membaca nanti Allah akan hadirkan harta sehingga engkau menjadi akram, menjadi dermawan. Ditambah cara berilmu itu alladzi 'allama bil qalam. Ternyata tidak cukup mendengar. Ternyata berilmu itu harus ada al-qalam yang disertakan, yaitu ada pena, ada tulisan, pena yang digunakan untuk membuat tulisan atau mencatat ilmu tersebut. Jadi 5 ayat yang turun itu intinya adalah tentang ilmu. Dan cara untuk mendapatkan ilmu adalah dengan membaca, kemudian menuliskannya. Dan setelah kita jalani prosesnya, nanti Allah yang akan mendatangkan ilmu yang lain. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahui. Manusia butuh apa? Butuh ilmu apa? Maka Allah yang menghadirkan. Tapi urutannya tadi dimulai dulu dari Iqra bismi rabbik, kemudian yang kedua Iqra wa rabbukal akram. Jadi bacanya bukan hanya sekali. Bahkan di 5 ayat ini disuruh 2 kali. Artinya tidak cukup tuh membaca hanya sekedarnya saja, tapi sampai Iqra lagi diulang 2 kali. Kemudian menyertakan al-qalam, baru nanti Allah akan menghadirkan ilmu-ilmu yang kita butuhkan untuk tugas kita di bumi ini sebagai khalifah, sebagai pemakmur. Maka di pembahasan selanjutnya, begitu Nabi SAW menerima 5 ayat pertama dari surah Iqra ini, maka malaikat Jibril yang hadir dalam wujud laki-laki, malaikat ini pergi dan gak ketahuan perginya kemana. Maka bagi Rasulullah SAW yang belum hilang keterkejutannya, dan kita sampaikan prosesnya di pertemuan yang lalu, untuk mendapatkan 5 ayat ini ternyata tidak cukup langsung dibacakan. Nabi harus dipegangi erat-erat oleh malaikat Jibril. Sampai Nabi yang kuat, Nabi yang perkasa, Nabi itu kan kuat, diberikan kekuatan 40 laki-laki. Jadi Nabi SAW Allah berikan anugerah kekuatan fisik setara dengan kurang lebih 40 orang laki-laki. Itu saja dipeluk oleh malaikat Jibril, beliau merasa kepayahan. Dipeluk yang pertama suruh baca ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Maka dipeluk, kemudian begitu Nabi kepayahan dilepaskan. Kemudian diperintahkan lagi Iqra ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Dan kita tahu tentu yang dibaca saat itu bukan mushaf, karena memang mushaf belum ada. Jadi membaca itu tidak mesti harus membaca tulisan. Membaca itu bisa membaca apa yang kita dengar seperti ini, termasuk bagian dari Iqra. Jadi ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Dipeluk lagi dengan pelukan yang lebih keras daripada yang pertama. Kemudian kepayahan dilepaskan sampai nanti yang ketiga kali. Artinya untuk mendapatkan Al-Quran itu kalau Allah mau kan tinggal dikasih. Bagi Allah sangat mudah, tapi tidak. Allah ingin mengajarkan kepada kita melalui baginda Nabi SAW untuk mendapatkan ilmu sebesar Al-Quran, untuk mendapatkan ilmu semulia Al-Quran, butuh mujahadah, butuh usaha, butuh kerja keras untuk mendapatkan ilmu sebesar Al-Quran itu. Maka Nabi belum selesai ketakutannya, laki-laki ini sudah pergi. Maka Nabi pulang sambil beliau merasa bingung. Apa tadi yang saya dapat? Siapa tadi yang saya ketemu? Beliau gak punya jawabannya. Maka dalam keadaan bingung itu, nanti ada yang meriwayatkan begitu Nabi turun, ada suara lagi yang memanggil dari atas, dan suara itu dari malaikat Jibril.
dan beliau mendapati malaikat Jibril dalam wujud aslinya yang pertama. Ada yang mengatakan peristiwanya langsung begitu beliau turun dari gua Hira, atau di peristiwa yang lain. Yang jelas nanti malaikat Jibril memanggil Nabi dan malaikat Jibril dalam wujudnya yang asli. Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya 2 kali. Yang pertama ketika mendapatkan wahyu ini turun dari gua Hira. Yang kedua di malam Mi'raj ketika beliau dibawa ke langit malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Begitu melihat ke atas mendapati malaikat Jibril duduk, dan duduknya malaikat Jibril memenuhi barat dan timur, ufuk barat dan ufuk timur dipenuhi oleh malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menegaskan kepada Nabi bahwa engkau adalah nabinya Allah, engkau adalah utusannya Allah. Apa itu nabi, apa itu rasul, Nabi belum punya pengetahuan tentangnya. Maka beliau pulang dalam keadaan ketakutan, tubuhnya bergetar. Maka begitu datang kepada istrinya, kalimat yang terucap dari Nabi SAW, zammiluni zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka Bunda Khadijah radhiyallahu anha mendapati suaminya ketakutan menggigil, maka beliau pun menyelimutinya. Begitu nanti Rasulullah SAW sudah agak berkurang gemetar di tubuhnya, ketakutan yang ada di tubuhnya, maka beliau kemudian baru cerita. Beliau baru menyampaikan apa yang beliau rasakan kepada istri beliau, Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Bunda Khadijah, ya ini yang perlu kita pelajari, dan seharusnya beginilah pendamping atau seorang istri itu ketika mendapati suaminya pulang ke rumah dalam keadaan penat, dalam keadaan lelah, dalam keadaan punya masalah, maka tiru sikapnya Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah pulang dalam keadaan ketakutan, Bunda Khadijah tidak tanya apapun, tidak mencecarnya dengan pertanyaan kenapa, ada apa yang terjadi, tidak. Beliau minta diselimuti, ya sudah selimuti dulu. Sampai Nabi yang merasa tenang, kemudian beliau yang cerita sendiri. Maka nanti Asy-Syaikh As-Shalabi rahimahullah taala, hafizallahu taala, beliau sampai membuatkan kesimpulan. Bunda Khadijah adalah sosok pendamping yang tepat yang Allah hadirkan untuk manusia semulia Nabi dengan tugas kenabian yang sangat besar. Beliau adalah pendamping yang tepat di waktu yang tepat. Karena Bunda Khadijah dengan segala kemuliaannya, kelebihannya itu mendampingi Nabi di waktu yang sangat tepat. Kita tahu istri Nabi kan banyak, Pak, 11. Tapi Asy-Syaikh As-Shalabi beliau mengatakan di saat awal Nabi mendapatkan wahyu dan di awal Nabi berdakwah, maka istri Nabi yang paling pas adalah Bunda Khadijah, bukan yang lain. Bukan juga Bunda Aisyah, karena Bunda Aisyah usianya masih sangat muda. Kalau mendampingi Nabi dalam keadaan Nabi sulit seperti ini, tentu akan berbeda hasilnya. Maka beliau kesimpulannya Bunda Khadijah adalah sosok pendamping yang Allah hadirkan di waktu yang tepat. Maka tadi kita lihat kejadiannya, suami pulang dalam keadaan ketakutan, tubuh gemetar ketakutan, maka beliau tidak bertanya apapun, menenangkan dulu dengan diselimuti, sampai nanti Nabi berkurang rasa gemetarannya, ketakutannya, baru nanti Nabi yang bercerita. Karena Nabi bercerita khawatir, sekali lagi Nabi belum dapat pengetahuan apa yang dimaksud dengan Nabi, apa yang dimaksud dengan Rasul, maka tidak ada tempat untuk bertanya. Maka Nabi hanya mengkhawatirkan jangan-jangan sesuatu yang buruk akan terjadi kepada diriku. Maka begitu Nabi merasakan ketakutan itu, Bunda Khadijah baru bicara, menyampaikan satu kalimat, yang kalimat ini untuk menghilangkan kekhawatiran Nabi. Kan Nabi khawatirnya jangan-jangan sesuatu yang buruk terjadi kepadaku. Karena dalam kondisi beliau bertahanus di gua, tiba-tiba ada yang datang, tiba-tiba yang ditanya bacalah dan seterusnya tadi. Kemudian melihat ke langit, ada sosok yang besar, sangat besar, yang duduknya saja memenuhi ufuk barat dan timur. Maka semua itu membuat Nabi khawatir jangan-jangan ada yang ada sesuatu buruk yang akan terjadi kepadaku. Saat ini kemudian Bunda Khadijah menyampaikan kalimat yang menenangkan Nabi. Beliau mengatakan, kalla wallah la yukhzikallahu abadan. Tidak mungkin Allah akan
menghinakan orang seperti dirimu wahai suamiku. Tidak mungkin orang sepertimu akan jatuh dalam keburukan. Apa alasannya? Beliau menyampaikan sendiri. Menyampaikan sifat-sifat mulia Nabi. Yang semua sifat mulia Nabi ini adalah karena beliau biasa berbuat baik kepada orang lain. Innaka latasilur rahim wa tuqril dhaif wa tahmilul kalla wa tu'inu 'alal madlum dan seterusnya. Kurang lebih ada 5 atau 6 sifat yang semuanya adalah sifat-sifat kebaikan Nabi kepada orang lain. Innaka latasilur rahim. Engkau itu orang baik yang suka menyambung tali silaturahim. Engkau orang baik yang suka menjamu tamu, menerima tamu. Engkau suka membantu orang yang kesulitan ditimpa musibah. Bahkan bukan hanya membantu. Wa tahmilul kalla, seolah-olah kamu yang punya musibah itu. Kamu yang memikul musibah itu. Jadi bantu orang lain yang kena musibah, kena kesulitan, seolah-olah yang kena kesulitan itu Nabi. Artinya cara bantunya itu maksimal. Wa tu'inu ala nawaibid dahr. Kamu membantu orang yang kena kesulitan, kena bencana dan sebagainya. Semua sifat mulia ini disebutkan oleh Bunda Khadijah, dan tidak mungkin orang yang baik kepada orang lain kok Allah menghinakannya, tidak mungkin. Maka di poin ini Bunda Khadijah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, menenangkan suaminya dengan fisik, yaitu diselimuti tadi, kemudian menyampaikan kata-kata yang indah yang mengurangi ketakutan Nabi, kekhawatiran Nabi. Cuma kan masalah Nabi belum terjawab. Tadi apa yang dimaksud dengan utusan Allah, apa yang dimaksud dengan Nabi? Nah, itu Bunda Khadijah juga tidak tahu ilmunya. Maka beliau membawa Nabi untuk mendapatkan solusi dari pertanyaan itu. Kemana? Tanya kepada ahli ilmu. Siapa? Yang menjadi ahli ilmu saat itu adalah Waraqah. Waraqah ini anak pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Beliau orang yang berilmu, masih mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, dan beliau menulis kitab suci dalam bahasa Ibrani. Maka merasa Waraqah yang punya ilmu tentang ilmu langit, maka Bunda Khadijah membawa Rasulullah SAW kepada Waraqah, kemudian disuruh cerita. Wahai anak pamanku, wahai sepupuku, dengarkan apa yang terjadi, yang akan disampaikan oleh saudaramu ini. Maka Nabi kemudian menceritakan apa yang beliau alami di Gua Hira, didatangi seorang laki-laki, kemudian menyampaikan kalimat tadi. Maka Waraqah kemudian tahu kesimpulannya. Yang datang kepadamu adalah Namus, yaitu malaikat yang dulu pernah datang kepada Nabiullah Musa. Artinya beliau akan menjadi utusan Allah seperti Nabi Musa. Bukan hanya menjelaskan tentang malaikat yang datang, bukan hanya menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah yang akan menyampaikan risalah dari Allah. Bahkan Waraqah ini menyampaikan, kamu juga nanti akan mengalami apa yang dialami oleh Nabi Musa. Ditolak, dimusuhi, bahkan diusir. Jadi itu disampaikan oleh Waraqah. Maka Nabi kan heran, apakah nanti kaumku akan mengusirku? Awamu khrijiyahum, apakah nanti mereka akan mengusirku? Waraqah mengatakan, tidak ada seorang pun yang mendapatkan seperti yang kau dapatkan, yaitu wahyu, kemudian diperintahkan untuk menyampaikannya, kecuali akan dimusuhi. Kecuali akan dimusuhi oleh orang-orang yang memang tidak senang dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sedikit banyak poin ini nanti menenangkan Nabi. Artinya Nabi sudah siap. Ternyata kalau orang ingin menyampaikan risalah Allah, ada yang mengikuti, ada yang sepakat, dan ada yang memusuhi atau menolak. Jadi itu pengetahuan itu sudah Nabi dapatkan dari Waraqah. Bahkan Waraqah sampai mengatakan, seandainya aku masih muda, seandainya aku masih punya umur, hari di mana nanti kamu akan diusir oleh kaummu, maka aku akan membelamu. Aku akan menjadi pembelamu. Jadi Waraqah sampai memberikan jaminan, seandainya peristiwa itu nanti terjadi dan aku masih hidup, maka aku akan menjadi orang yang membelamu. Tapi Allah takdirkan nanti Waraqah tugasnya sudah selesai. Artinya tidak berselang lama Waraqah meninggal. Tapi kan setidaknya sudah menyampaikan kepada Nabi, beliau adalah utusan Allah seperti Nabiullah Musa, dan
nasib yang dialami tidak akan jauh berbeda. Ketika menyampaikan risalah Allah, ada yang menjadi pengikut, ada yang menjadi musuh yang menentang. Maka Nabi setidaknya sudah punya kesiapan. Kalaupun nanti ada yang menolak, maka Nabi sudah siap di sini. Maka kemudian tentang Waraqah, Nabi juga menyampaikan kebaikan-kebaikannya, karena maksudnya Waraqah ingin membela Nabi itu siap beriman kepada Nabi. Makanya Nabi nanti mengatakan, kalian jangan mencela Waraqah karena aku pernah melihatnya dia dipakaikan pakaian putih. Itu artinya dia adalah termasuk ahli surga, bukan hanya dapat satu surga tetapi dua surga. Karena kalau dia penduduk neraka maka pakaiannya bukan putih. Nah, itu diantara kelebihan yang disampaikan oleh Nabi tentang Waraqah bin Naufal, sang rahib atau pendeta ini. Maka kemudian Nabi SAW waktu berlalu ternyata wahyu yang pernah didapatkannya tidak kunjung turun lagi. Nabi kan merasa bingung kan, kalau memang benar aku utusan Allah, mengapa terputus? Jadi setelah turun Al-Alaq 5 ayat itu ada jeda beberapa hari, bahkan nanti ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bulan, bahkan ada yang mengatakan tahun, tapi yang tepat hanya beberapa hari saja. Wahyu tidak turun sama sekali kepada Nabi, tidak turun lagi. Nabi kan bingung, kalau memang betul saya utusan Allah, mengapa tidak ada lagi? Mengapa cuma sekali? Maka beliau bolak-balik ke Gua Hira untuk satu sisi beliau rindu untuk mendapatkan wahyu yang seperti pertama karena kalimatnya indah. Ayat-ayat Al-Quran itu sangat indah, buat Nabi itu sangat berkesan. Maka beliau ingin mendapatkan yang lain lagi, tapi ternyata ada jeda beberapa hari tidak turun. Sampai-sampai nanti Nabi tadi bingung, dan termasuk tadi peristiwa yang melihat malaikat untuk kedua kalinya, atau yang mengatakan setelah wahyu terjeda. Nah, kemudian nanti turun wahyu yang kedua. Ada yang mengatakan wahyu yang kedua itu Al-Qalam, ada yang mengatakan Al-Muddathir atau Al-Muzammil. Maka begitu nanti turun surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Turun beberapa ayat ini, maka Nabi disuruh bangun. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah dan berikan peringatan. Dengan turunnya surah Al-Muddathir ini, Nabi resmi menjadi Rasul. Kalau dengan turunnya surah Al-Alaq 5 ayat itu, beliau menjadi Nabi. Dan antara Nabi dengan Rasul ada perbedaan. Perbedaannya adalah di kewajiban untuk menyampaikan risalah yang didapatkan kepada kaumnya. Kalau seorang Nabi saja, maka dia tidak punya kewajiban untuk, atau risalah yang didapat itu untuk dirinya sendiri, wahyu yang didapat untuk dirinya sendiri. Sedangkan kalau Rasul ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dengan surah Al-Alaq, dan beliau diangkat menjadi Rasul dengan surah Al-Muddathir. Maka kemudian beliau memulai dakwahnya. Begitu memulai dakwahnya, begitu qum fa'anzir, bangkitlah dan berikan peringatan. Ternyata ayatnya cuma tugas Nabi itu kan dua, menyampaikan busyra, kabar gembira, dan yang kedua menyampaikan peringatan, kabar gembira bagi orang-orang yang taat pada perintah Allah, dan menyampaikan peringatan bagi mereka yang membangkang durhaka kepada perintah Allah. Tapi yang disebutkan di surah Al-Muddathir cuma salah satunya, fa'anzir, berikan peringatan. Namanya orang diberikan peringatan kan kadang tidak senang. Orang diberikan peringatan itu kan dilarang, jangan lakukan ini, tinggalkan ini tidak benar, ini tidak baik. Maka antara amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka orang biasanya lebih senang kalau diajak amar ma'ruf. Tapi kalau sudah nahi munkar, dilarang, itu ada resikonya. Tapi karena ini tugas Nabi, maka Nabi harus menyampaikannya. Maka dalam berdakwah ini, Nabi, di slide berikutnya, ini nanti usia dakwah Nabi. Ini berikutnya. Ini pembagian usia dakwah Nabi. Tapi maaf bahasa Arab itu.
Usia Nabi secara keseluruhan adalah 63 tahun. Di Mekah sampai usia 53 tahun. Dari usia 40 mendapatkan wahyu pertama, kemudian beliau berdakwah selama 13 tahun, berarti di Mekah sampai usia 53. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah di usia 53 dan menetap di Madinah 10 tahun. Di Mekah 13 tahun itu atau 53 tahun itu dibagi dua, sebelum diangkat menjadi nabi yaitu 40 tahun, dan diangkat menjadi nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun ba'dal bi'tsah. Dakwah di Mekah dibagi secara umum menjadi dua, dakwah sirron atau sirriyah dengan terbatas atau rahasia atau sembunyi-sembunyi, dan jahron atau jahriyah dengan terang-terangan atau dakwah secara terbuka. Dakwah jahriyah itu nanti di situ ada tambahannya. Intinya itu 10 tahun, 3 tahun dan 10 tahun. Kemudian nanti di Mekah 1 sampai 6 ada istilahnya perang apa, itu nanti. Tapi kita bicara yang di Mekah. Jadi 13 tahun di Mekah di slide berikutnya. Secara umum nanti kita akan dapati 13 tahun di Mekah itu kalau boleh dibagi itu 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, kemudian 4 tahun. 3 tahun pertama proses dakwahnya adalah dakwah sirriyah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, atau yang lebih tepat terjemahannya adalah terbatas. Dakwah tapi secara terbatas, tidak untuk umum, hanya kalangan tertentu. Itu 3 tahun pertama. 3 tahun yang kedua namanya dakwah jahriyah. Dakwah jahriyah di 3 tahun pertama ini dakwah yang untuk mempertahankan diri, dakwah dan pertahanan diri. Karena begitu mulai dakwah jahriyah di 3 tahun pertama, tantangannya berat. Perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy sangat-sangat berat. Maka 3 tahun pertama dakwah secara terbuka, secara umum itu mendapatkan tantangan yang kuat. Kemudian 3 tahun yang ketiga tantangannya lebih berat lagi. Nabi dan keluarga besarnya diboikot selama 3 tahun penuh. Boikot secara total, bahkan tidak boleh diajak bicara. Jadi seluruh kabilah-kabilah yang ada di Mekah, mereka sepakat untuk memboikot keluarga Nabi, yaitu Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, sehingga keluarga Nabi ini harus minggir dari kota Mekah dan tinggalnya di celah-celah bukit, di celah-celah bukit-bukit yang ada di Mekah selama 3 tahun penuh. Dan tadi boikotnya bukan hanya tadi nggak dapat suplai makanan, tapi bahkan tidak boleh diajak ngobrol, tidak boleh saling menikahkan, tidak boleh menikah dari keluarga Nabi, atau keluarga Nabi tidak diterima kalau menikah dari suku Quraisy yang lain. Itu selama 3 tahun penuh. Jadi 3 tahun yang ketiga, 4 tahunnya yang terakhir di Mekah, Nabi mulai berpikir untuk mencari tempat dakwah yang baru selain Mekah. Karena ibaratnya dakwah di Mekah sudah tidak diterima, orang kafir Quraisy ibaratnya sudah menutup pintu, tidak mau menerima Nabi sama sekali. Sementara dakwah tidak boleh berhenti, maka Nabi di 4 tahun terakhir di Mekah mencari tempat dakwah yang baru. Nanti dimulai dari ke Taif, di Taif juga gagal, dan seterusnya nanti sampai keputusan untuk hijrah ke Madinah. Itu pembagian dakwah Nabi SAW di Mekah selama 13 tahun. Jadi walaupun Nabi mendapatkan wahyu, walaupun Nabi dibimbing wahyu, ditolong oleh Allah, tapi nggak bisa itu Pak. Dakwah serampangan tuh nggak bisa. Semuanya penuh strategi. Dalam perjalanan hidup Nabi menyampaikan kebaikan, menyampaikan al-haq itu butuh strategi. Tidak asal beginilah. Ini kan kebaikan, ini kebenaran. Ayo yang penting kita sampaikan. Jangan salah kalau kita salah berstrategi. Jangan-jangan kebaikan yang kita sampaikan nanti malah bukan hanya tidak diterima ya, tapi malah dimusuhi. Kalau yang dimusuhi itu kita karena kita salah langkah saja masih mending. Kalau yang lain kena imbasnya, yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba ikut-ikutan dimusuhi, itu yang repot. Jadi menyampaikan kebenaran, bahkan Nabi SAW langsung wahyunya dari Allah, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, tidak mungkin
Allah mengizinkan ada yang bisa membunuh Nabi, dalam arti langsung Allah tidak akan mengizinkan itu. Artinya Allah menjaga Nabi. Itu saja Nabi butuh strategi untuk berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah ini. Apalagi kita. Makanya pentingnya kita belajar sirah itu untuk tahu. Pertama tadi ya, bagaimana cara menggunakan Al-Quran ini yang benar. Jadi tidak mentang-mentang ini ayat loh, ini ada di Al-Quran kemudian disampaikan. Belum tentu, nanti kalau salah bisa-bisa tadi bukan kebaikan yang dihasilkan, tapi malah keburukan. Maka itu tadi 3 tahun kemudian 4 tahun, itu strategi yang dilakukan oleh Nabi untuk berdakwah di Mekah dengan kondisi Mekah yang tadi kita sampaikan. Dakwah Siriyah ini pertama poin-poinnya. Jadi untuk mengajari kepada kita bahwa pentingnya urutan dan tahapan. Jadi tidak ngasal tadi ya. Pentingnya urutan dan tahapan. Kemudian selektif dalam memilih siapa yang mau didakwai. Jadi dakwah Siriyah ini tadi pengertian yang tepat adalah dakwah secara terbatas. Apa bahasanya lah? Satu persatu, didatangi satu persatu. Jadi tidak langsung Nabi di tempat umum kemudian Nabi menyampaikan, tidak. Itu 3 tahun. Jadi Nabi mendatangi satu persatu. Itu yang namanya selektif dalam memilih sasaran dakwah. Kriterianya apa? Namanya orang menyampaikan kebaikan, mesti kan orang akan terbagi jadi 2. Satu menerima, satu menolak. Yang menolak pun nanti akan terbagi menjadi 2. Menolak dengan halus, tidak mau ikut tapi tidak memusuhi. Yang kedua ada yang menolak tapi memusuhi. Maka Nabi memetakan itu semuanya. Nabi memetakan dengan sangat baik. Orang-orang yang akan didakwah ini Nabi sudah punya datanya. Ini orang kalau saya sampaikan kebaikan, saya sampaikan syariat yang baru ini, pasti dia akan menerima. Oh, yang ini kalau saya sampaikan kemungkinan dia tidak menerima, tapi minimal tidak memusuhi. Itu sudah dibaca dengan baik oleh Nabi SAW. Makanya nanti kita dapat ya, di 3 tahun pertama Nabi berdakwah, nama Umar tidak masuk. Umar bin Khattab bukan termasuk orang yang didakwai di 3 tahun pertama. Padahal kita tahu kan, begitu Umar masuk Islam, karyanya kan luar biasa. Islam menjadi kuat. Kemudian beliau membela Islam dengan sangat luar biasa. Tapi ternyata sekelas Umar bin Khattab bukan menjadi prioritas untuk didakwai di 3 tahun pertama atau dakwah Siriyah ini. Termasuk Hamzah, pamannya Nabi juga sama. Hamzah bukan termasuk orang yang didakwai di dakwah Siriyah ini. Termasuk juga Abu Thalib, paman Nabi. Abu Thalib itu kan melindungi Nabi sampai dengan nyawanya kalau bahasa kita. Pasang badan untuk menjaga Nabi. Siapapun yang berani menyakiti Nabi, maka Abu Thalib yang pasang badan. Tapi Abu Thalib juga sama, Pak. Abu Thalib tidak termasuk orang yang didakwai Nabi di dakwah Siriyah ini. Kenapa? Itu ada pertimbangan sendiri. Jadi poin kedua tadi ya, selektif dalam memilih sasaran dakwah. Dan nanti kriterianya ada, siapa ini? Kemudian yang ketiga, sholat dan tilawah Al-Quran. Yang keempat, ada ayat-ayat makkiyah. Artinya bahkan ayat Al-Quran yang turun sekalipun Allah juga memilihkan. Tidak semua ayat diturunkan di Mekah kan. Kita tahu ada namanya ayat makkiyah, ada ayat madaniyah. Kalau kita buka surat Al-Quran kita, mushaf Al-Quran kita akan baca di setiap suratnya, oh ini makkiyah, oh ini madaniyah. Apa itu makkiyah dan madaniyah? Makkiyah adalah ayat-ayat atau surat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan jadi pengertian makkiyah madaniyah bukan berdasarkan tempat turunnya, tapi berdasarkan sebelum hijrah atau setelah hijrah. Kalau madaniyah turunnya setelah Nabi hijrah, mau turunnya di Mekah, bahkan nanti ada surah madaniyah yang turunnya di Mekah. Saat Nabi sedang wukuf haji terakhir, haji wada', itu kan turunnya berarti kan di Mekah. Tapi suratnya surat madaniyah. Itu saja nanti ada ciri khususnya. Surah makkiyah, ciri khususnya apa? Ayatnya pendek-pendek. Namanya orang baru belajar, masa dikasih ayat yang panjang-panjang? Itu loh, bayangkan Allah saja sampai memilihkan ayat yang diturunkan di awal orang baru mengenal Islam,
baru ingin belajar Islam, Allah pilihkan ayatnya yang pendek-pendek. Sudah ayatnya pendek-pendek, isinya kisah. Kan orang senang kan, semua kita tentu kalau mendengarkan kisah senang. Lebih betah dibandingkan kalau mendengarkan materi nggak ada kisah sama sekali misalkan. Tentu beda. Jadi sudah ayatnya pendek-pendek, di dalamnya ada kisah umat-umat terdahulu. Kemudian di dalam surah Makkiyah juga nanti banyak membicarakan tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir. Jadi itu targetnya adalah menanamkan keimanan kepada Allah, menanamkan keimanan bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat yang abadi, ada hisab, ada pembalasan amal dan sebagainya. Jadi itu diantara kriterianya. Sehingga surah-surah Makkiyah ini nanti yang menemani Nabi dan para sahabat. Surah-surah Makkiyah ini yang digunakan oleh Nabi mendidik para sahabat sehingga mereka memiliki keimanan yang kokoh, yang kuat. Begitu keimanan kuat, dan perlu kita ketahui di surah Makkiyah ini syariat-syariat Islam belum turun, Pak. Jadi 13 tahun Nabi berdakwah bersama para sahabat, perintah-perintah atau syariat-syariat Islam itu belum banyak yang turun. Bahkan kita tahu kan sekelas sholat saja, memang sholat sudah ada, tapi sholat yang ada itu baru 2 rakaat, itu pun belum 5 waktu. Ada yang mengatakan nanti cuma 2 waktu, yaitu pagi dan sore. Kemudian apalagi puasa itu belum ada sama sekali. Maksudnya puasa yang wajib selama Nabi berdakwah di Mekah tidak ada sama sekali. Puasa wajib itu baru ada nanti di Madinah, itu pun tahun kedua, bayangkan. Apalagi bayar zakat, apalagi syariat haji. Syariat haji itu malah belakangan lagi nanti. Jadi kemudian berikutnya sebelum adzan nanti ayat-ayat Makkiyah, dan Nabi perlu memilih untuk satu markas sebagai markas dakwah. Nanti insyaallah kita lanjutkan setelah adzan dulu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan kembali. Ya, bismillah. Intinya di dakwah Siriyah ini adalah bagaimana kalau ibarat tanaman ini sedang menumbuhkan tunas. Namanya menumbuhkan tunas, tentu tanaman yang akan kita tanam ini tentu kita letakkan di tempat yang khusus dulu, misalkan di pot atau di tempat tertentu agar mudah diawasi, agar mudah dipantau dan sebagainya, mudah dijaga. Beda, nggak mungkin kan orang baru tunas tapi sudah ditaruh di tempat yang misalnya banyak gulmanya, banyak rumputnya, kan tidak mungkin. Jangan sampai nanti fokusnya malah terpecah. Seharusnya fokusnya kepada menumbuhkan tunas ini, gara-gara sudah banyak hama, sudah banyak rumputan yang tumbuh, jadi malah fokusnya ke yang lain. Maka ini intinya dakwah Siriyah ini adalah Nabi membentuk dulu, memupuk keimanan sahabat-sahabat yang nanti menjadi sasaran dakwah di dakwah Siriyah ini sampai kuat, sampai kokoh. Nanti dari mereka ini nanti Islam ini akan semakin berkembang. Bahkan nanti begitu Nabi SAW wafat, mereka ini nanti yang dikirim ke negeri-negeri untuk menyebarkan Islam, dan Islam ini menjadi jaya, menjadi besar di tangan mereka yang didakwai di awal ini. Ini di slide berikutnya. Ini tentang materi dakwahnya. Jadi di dakwah Siriyah ini fokusnya pertama tentu tentang tauhid, mengisahkan Allah, mengenalkan Allah dengan benar, mengenalkan Allah dengan baik. Karena orang-orang kafir, mereka kenal Allah, tapi pengenalan mereka terhadap Allah keliru. Jadi kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, mereka jawabnya Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul hakim misalkan. Atau nanti wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian, mereka akan menjawab Allah. Mereka tahu Allah itu yang menciptakan. Lah, mereka keliru dalam mengenal Allah di sisi apa? Di sisi beribadah kepada Allah, atau yang dikenal dengan
tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah mereka tahu, mereka sadar bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki. Tapi ya tadi, di dalam penghambaan kepada Allah, beribadah kepada Allah mereka salah. Di dalam menempatkan Allah sebagai zat satu-satunya zat yang disembah mereka salah. Jadi mereka tahu Allah yang menciptakan, tapi tadi kalau mereka ditanya, kamu punya Tuhan berapa? Kalian punya Tuhan berapa? Kami punya Tuhan 7, 6 di bumi, yang 1 di langit. Terus kalau Tuhan yang di bumi tidak bisa, kepada siapa kalian minta? Kami akan minta kepada Tuhan yang di langit. Nah, itu pola pikirnya seperti itu masyarakat jahiliyah. Lah kok ribet banget, kenapa nggak langsung minta yang di langit? Ya sudah tahu yang paling berkuasa yang di langit, kenapa pakai minta yang di bumi? Nah, itu pola pikir mereka begitu. Dalam menempatkan Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Jadi begitu, kami akan minta dulu kepada yang di bumi. Kalau memang yang di bumi sudah tidak bisa, mereka akan minta kepada yang di langit. Atau di antara yang mereka tolak kan begini, loh kami loh punya Tuhan banyak, punya berhala banyak, masalah kami tidak kunjung selesai. Kami masih punya banyak masalah. Loh kok kamu bilang wahai Muhammad Tuhan itu cuma 1? Gimana? Mau kami Tuhannya banyak saja masih banyak masalah. Maka di dalam surah Shad kan mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah kamu ingin menjadikan Tuhan yang banyak itu cukup dengan 1 Tuhan? Ini aneh. Jadi menurut mereka aneh. Kami punya banyak sesembahan saja, punya banyak Tuhan, punya banyak patung yang disembah, masalah kami tetap banyak. Masalah kami tidak selesai semuanya. Lah kok Tuhan cuma 1, bagaimana nanti bisa menyelesaikan masalah kami yang banyak? Nah, ini kan pola pikir memahami Tuhan, memahami Allah sebagai Rabb dengan pola pikir mereka, dengan pola pikir hawa nafsu manusia. Seolah-olah kalau 1 itu dengan masalah banyak akan kesulitan. Nah, ini yang diperbaiki. Jadi mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah adalah mengenalkan Allah kepada mereka dengan benar. Allah sebagai satu-satunya Rabb yang dengan tugas-tugasnya, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rizki, Allah yang memelihara dan seterusnya. Dan Allah juga sebagai ilah, zat yang disembah, tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian materi yang disampaikan di dakwah Siriyah ini yang kedua adalah tentang negeri akhirat. Ayat-ayat tentang surah Makkiyah adalah banyak berbicara tentang surga, neraka, kebangkitan setelah nanti kematian. Jadi dikenalkan tentang kehidupan akhirat, iman kepada hari akhir, iman kepada surga dan neraka itu dikuatkan di awal sebagai pondasi awal. Makanya kita akan dapati kan di dalam ayat, di dalam hadis, di antara rukun iman yang 6 itu yang sering diulang adalah 2 rukun iman. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, dan seterusnya. Mengapa dua rukun iman ini yang sering disebut berulang-ulang? Karena kalau 2 rukun iman ini benar, baik, maka urusan yang lain juga akan benar. Iman kepada Alkitab, Al-Quran, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada takdir, qada Allah yang baik dan yang buruk akan menjadi benar baik kalau 2 rukun iman ini beres. Maka ini yang banyak disampaikan di ayat-ayat Makkiyah yang turun sebelum Nabi hijrah tadi tentang negeri akhirat. Kemudian yang ketiga adalah tazkiyatun nufus, memperbaiki atau mensucikan diri. Jadi mereka kan sudah hidup sekian puluh tahun dengan pola pikir jahiliyah. Jadi kalau mau mengobati mereka, kalau membuat mereka sehat, ya penyakitnya kan dihilangi dulu. Jadi kalau ada orang sakit, jangan langsung dikasih suplemen, atau jangan langsung dikasih vitamin, tapi hilangkan dulu penyakitnya. Kalau penyakitnya sudah hilang, sudah sehat, maka silakan diberi ibaratnya nutrisi atau suplemen, itu baru bekerja. Lah orang sakit dikasih vitamin. Iya kalau daya tahan tubuhnya bagus, kalau enggak kan juga tidak akan maksimal. Maka tazkiyatun nufus itu memperbaiki,
pola-pola pikir jahiliyah yang sudah melekat puluhan tahun selama mereka hidup, yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka, orang tua mereka terdahulu, itu perlu dibersihkan dulu, perlu dihilangkan dulu, baru setelah itu nanti wa yu'allimuhul kitab, ajarkan Alkitab kepada mereka. Kalau tazkiyahnya tidak jalan, tiba-tiba dikasih ilmu, ibarat gelas yang kotor, bekas kopi misalkan, mau dikasih air sebening apapun, kalau dia masih bekas kopi, tentu air yang masuk akan tetap keruh kan, kotor. Tapi agar air ini menjadi bersih bagus, maka hilangkan dulu kotorannya. Hilangkan kotoran itu tazkiyah. Makanya tugas Nabi di surah Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih. Bacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim, dan sucikan hati mereka. Atau nanti di surah Al-Baqarah urutannya yang berbeda. Intinya tazkiyah perlu dibersihkan hati mereka, jiwa mereka. Kemudian poin yang keempat adalah memelihara kesatuan atau persatuan. Jadi mereka ini perlu dipersaudarakan. Agar apa? Agar nanti saling membantu. Namanya orang di jalan dakwah itu pasti tantangannya ada. Pasti tantangannya satu dengan yang lain berbeda-beda. Agar orang itu tetap kuat di jalan dakwah, maka butuh berjamaah, butuh saling membantu satu dengan yang lain. Jadi persaudaraan sesama muslim itu di awal dakwah Syria sudah ditekankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Minimal tadi, yang sudah punya ilmu dia harus mengajarkan kepada yang belum berilmu. Itu bagian dari persaudaraan yang dibina oleh Nabi SAW di awal dakwah Syria ini. Jadi kalau Nabi tidak bisa ketemu dengan mereka setiap waktu, tidak bisa ketemu dengan mereka setiap hari, maka siapa yang bisa ketemu dengan Nabi hari itu, maka dia akan mengajarkan kepada yang lain, saudaranya yang lain, ilmu yang sudah didapatkannya. Kemudian berikutnya urutan dakwah. Siapa yang dibidik terlebih dahulu? Kalau tadi kita sampaikan dakwah Syria ini adalah dakwah terbatas, maka Nabi punya urutan. Siapa yang perlu diajak masuk Islam dulu? Siapa yang perlu didakwai pertama kali? Tentu yang paling utama, yang paling awal adalah keluarga dulu. Itu yang paling utama tentunya. Lah bagaimana orang lain mau percaya dengan kita, menerima dengan kita, kalau keluarga kita saja tidak percaya? Maka yang dimulai adalah dari keluarga terdahulu. Dan yang dimaksud di sini keluarga adalah istri Nabi SAW. Jadi Bunda Khadijah radhiyallahu anha menjadi orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW. Jadi kalau ditanya siapa orang yang beriman kepada Nabi yang paling pertama, adalah Bunda Khadijah sebelum Abu Bakar. Jadi sebelum Abu Bakar adalah Bunda Khadijah terlebih dahulu. Kalau orang mengatakan wajar kalau istrinya beriman, oh tidak juga kan? Ternyata kita mendapati ada istri Nabi yang tidak beriman kepada suaminya. Allah memberikan contoh di surat Tahrim, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, ternyata mereka tidak percaya, tidak mau beriman kepada suaminya yang menjadi Nabi, menjadi Rasul. Jadi tapi di sini tidak, Bunda Khadijah, istri Nabi ini menjadi orang yang pertama beriman. Maka wajar kan? Tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad As-Shalabi, Ali As-Shalabi, bahwa Khadijah adalah pendamping yang pas, pendamping yang tepat untuk membersamai Nabi di awal dakwah ini. Dari keluarga, dari istri, kemudian putri-putri Nabi. Semua putri-putri Nabi yang sudah dewasa nanti semuanya beriman kepada Nabi SAW. Tidak ada yang ingkar, tidak ada yang kafir. Kemudian yang ada di rumah Nabi nanti ada Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, juga menjadi orang yang awal-awal masuk Islam. Kemudian nanti ada Ali bin Abi Thalib. Tentang Ali bin Abi Thalib ini nanti menarik. Jadi Ali bin Abi Thalib ini kan diasuh oleh Nabi. Karena paman Nabi ini anaknya banyak, beliau miskin. Setelah Nabi menikah dengan Bunda Khadijah, Nabi menjadi kaya karena aset bisnisnya Bunda Khadijah diserahkan kepada Nabi. Maka Nabi untuk membalas kebaikan pamannya, Nabi ingin mengadopsi atau mengambil anak pamannya untuk diasuh di rumah Nabi, dan Nabi kebagian Ali bin Abi Thalib. Sementara Hamzah nanti mengambil Ja'far. Ali yang diasuh di rumah Nabi ketika usianya kurang lebih 10 tahun diajak Nabi untuk beriman, masuk Islam. Nama usia Ali 10 tahun, maka Ali berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, untuk urusan ini
rasanya saya perlu bicara dulu kepada Abu Thalib ayahku. Mendengar nama Abu Thalib disebut, Nabi mengatakan, oh tidak, jangan. Artinya belum waktunya Abu Thalib tahu tentang dakwah Nabi SAW ini. Maka Nabi pun memberikan kalimat kepada Ali, kalau memang kamu mau beriman maka putuskan, kalau memang tidak ya tidak apa-apa. Tidak perlu disampaikan kepada Abu Thalib. Karena Abu Thalib tidak termasuk orang yang didakwai di awal ini. Maka nanti Ali kurang lebih semalaman berpikir sampai nanti di pagi hari beliau menyatakan, kalau begitu saya siap beriman. Di slide berikutnya ini orang-orang yang pertama beriman. Ada Bunda Khadijah. Kemudian nanti teman dekatnya Nabi adalah Abu Bakar. Ini di luar rumah Nabi. Orang yang beriman pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian nanti ada semua yang lain itu. Yang 5 berikutnya ini, 5 ini adalah 5 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan Masya Allah, 5 orang ini masuk Islam seketika berkat dakwahnya Abu Bakar. Jadi Masya Allah, 5 yang bawah ini, Uthman, Zubair, Tolha, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, itu masuk Islam di hari yang sama atas dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka lihat betapa kemuliaan yang didapatkan oleh Abu Bakar. 5 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ternyata hasil dakwahnya Abu Bakar. Kemudian yang lain itu nanti ada semuanya itu. Kurang lebih selama 3 tahun di dakwah Syriah ini, di slide berikutnya, di salah satu kitab Khawatir wa Ta'amulah disebutkan nama-namanya dengan detail, kurang lebih 40 orang. Jadi dakwah selama 3 tahun Nabi SAW ternyata yang tercatat menjadi pengikut Nabi di awal dakwah Syriah ini hanya 40 orang saja. Tapi 40 orang ini nanti sangat-sangat istimewa. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang bisa disampaikan. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan dari 40 orang yang masuk Islam ini, sampai nanti didetailkan masing-masing di umur berapa masuk Islam. Ternyata secara kesimpulan, mereka yang masuk Islam di awal-awal tadi, di slide yang sebelumnya tadi, itu rata-rata semuanya usia muda. Yang masuk Islam di usia yang cukup tua cuma Abu Bakar. Abu Bakar itu usianya 38 tahun. Yang lainnya itu usianya di bawahnya jauh. Ali tadi 10 tahun. Nanti ada Sa'ad bin Abi Waqqas, itu angka-angkanya. Nah, itu yang nanti menjadi pertanyaan besar. Mengapa yang didakwai Nabi adalah para pemuda, bukan tokoh-tokoh senior, tokoh-tokoh sepuhnya Quraisy, tapi malah anak-anak muda. Itu nanti insya Allah jika ada kesempatan nanti akan kita sampaikan mengapa para pemuda yang dipilih Nabi menjadi sasaran dakwah Nabi di dakwah Syriah ini. Insya Allah nanti kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Semoga ada manfaat yang kita dapatkan dari penjelasan dakwah Syriah Nabi ini. Bahwa intinya menyampaikan kebenaran pun butuh strategi, butuh mengetahui urutan mana prioritas, mana yang harus ditunda dan sebagainya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.